Demikianlah tausiah dari saya ini. Dan sebelum saya tutup tausiah ini, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya katakan. Saya ingin menikah lagi. Pak Ustadz? Saya ingin menikah lagi dengan salah satu janda yang ada di desa kita. Janda, Pak Ustadz? Pak Ustadz? Pokoknya Pak Lurah harus menggagalkan pernikahan itu. Kita kan malu, Pak. Apa kata nanti kampung sebelah? Ustadz kebanggaan kawin lagi. Malu, Pak, malu. Ada sesuatu yang ingin Abi sampaikan. Abi mau ngomong apa? Abi ingin menikah lagi. Abi kerja! Tapi kenapa Abi tega merusak keindahan ini? Apa salah saya, Abi? Apa kekurangan saya? Sampai Abi tega ingin menikahi perempuan lain. Apa dia lebih cantik? Lebih muda? Lebih seksi dari Umi? Umi, mohon maaf. Abi tidak bisa mengatakannya. Makanannya banyak betul. Umi mau bikin hajatannya. Tanya aja sama diri Abi sendiri. Bukannya Abi yang mau bikin hajatan. Nih, lihat semua ini. Sekarang semua janda-janda kembang di kampung ini. Semuanya udah ngejar Abi. Dan saya cuma jadi asisten buat nerima semua hadiah ini. Astagfirullahaladzim, Umi. Gak boleh bersangka begitu. Sabar. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa-apaan ini? Siapa janda yang Pak Ustadz incer? Hah? Apa Pak Ustadz kurang puas dengan Bu Ustadz yang sudah sempurna? Tidak baik kalau kita melontarkan tuduhan kepada seseorang atau lebih. Itu fitnah namanya. Haram hukumnya. Kan saya sudah katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau baru minggu depan, saya bisa mengatakan siapa orangnya. Jangankan bapak-bapak dan ibu-ibu. Istri saya saja tidak tahu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendesak saya akan segera memberitahukan. Janda yang akan saya nikahi adalah ibu. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Lihatlah isi hatiku, hidup tanpa cintamu. Subhanallah wa bihamdi. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kedudukan atau derajat wanita melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Muslim. Yang isinya lebih kurang adalah bahwa kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menyenangkan, dan yang paling menyenangkan adalah istri solehah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa wanita adalah tiang din, tiang daulah, tiang negara, tiang agama. Dan itu artinya derajat wanita sama kedudukan mulianya dengan sholat. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang din, tiang daulah, tiang negara, tiang agama. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan tentunya ibu-ibu sudah sering mendengar salah satu hadis yang sangat terkenal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, bahwa surga itu ada atau terletak di telapak kaki ibu. Nah, sekarang ibu yang bagaimana? Tentunya ibu yang solehah atau istri yang solehah. Nah, salah satu syarat untuk menjadi istri yang solehah adalah harus memiliki sifat dan sikap yang tulus ikhlas serta sabar, mengabdi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suami yang soleh. Kalau tidak, tentunya seperti ibu-ibu semua ketahui tausiah saya minggu kemarin. Nah, kebanyakan penghuni neraka dihuni oleh kaum wanita.
Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Demikianlah tausiah dari saya ini. Dan sebelum saya tutup tausiah ini, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya katakan mengenai diri saya. Pak Ustadz kenapa? Pak Ustadz sakit? Atau marah sama kita-kita? Atau Pak Ustadz mau pindah kampung? Jangan dong Pak Ustadz, ntar kita kehilangan idola. Ya nggak ibu-ibu? Iya Pak Ustadz, jangan dong. Iya Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Bukan itu ibu-ibu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang ingin saya katakan ini atau keputusan saya bisa menyakiti hati ibu-ibu. Tuh kan, Pak Ustadz memarahin kita. Saya ingin melaksanakan salah satu sunnah Rasul yang tidak diwajibkan, tidak disarankan, namun diperbolehkan. Saya ingin menikah lagi. Pak Ustadz mau nikah lagi. Saya ingin menikah lagi dengan salah satu janda yang ada di desa kita. Janda Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan begitu. Kasihan istrinya Pak Ustadz. Tenang ibu-ibu, tenang. Coba ibu-ibu diam dulu ya. Saya mau ngomong. Gimana bisa tenang Pak Lurah? Kita ini merasa tertipu. Selama ini kita sudah mempercayai dia, menghormati dia. Sekarang harus bagaimana coba? Sama siapa lagi kita mau mendengarkan ceramah? Betul, benar banget. Iya, tenang ibu-ibu, tenang. Saya juga kaget. Sama. Hah, tapi apa kita harus ngomel-ngomel begini? Kan nggak nyelesain masalah. Iya toh? Iya toh? Sekarang maunya ibu-ibu gimana? Pokoknya Pak Lurah harus menggagalkan pernikahan itu. Kita kan malu Pak, apa kata nanti kampung sebelah. Ustadz kebanggaan kawin lagi. Malu Pak, malu. Bener nggak Bu? Betul Pak Lurah. Kita malu punya Pak Ustadz seperti itu. Pokoknya kita tidak setuju Pak Ustadz kawin lagi. No way Pak. Dengar ya Pak ya. No way. Betul Ibu? Ibu-ibu, saya juga no way ya. Tapi jangan begitu. Gimana kita bisa dapat solusi kalau no way-an? Hah, saya mah udah gerah Pak Lurah, udah gerah. Kami terluka Pak Lurah, terluka. Sakit hati ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oh Pak Ustadz, kenapa kau begitu tega menyakiti hati kami? Pak Ustadz. Pernikahan kita tidak akan lama lagi. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz sudah yakin? Sudah ridho? Insya Allah saya bisa menjalankan sunnah Rasul yang satu ini. Saya gemetar Pak Ustadz. Takut. Tidak perlu takut. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Karena saya sudah berkali-kali beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'toina kal kausar. Inna a'toina kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasolli
lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi kok tumben pulangnya malam? Kalian ke kamar dulu ya. Umi mengurusin Abi dulu. Iya, Umi. Abi kenapa sih? Kok kelihatannya seperti orang bingung gitu? Umi, ada sesuatu yang ingin Abi sampaikan. Abi mau ngomong apa? Abi ingin menikah lagi. Udah deh, udah pasti nggak meleset. Pasti si Mary tuh kuntilanak yang ngegoda Pak Ustadz. Kurang ngajar janda gatel satu itu. Kenapa sih harus Pak Ustadz yang dipilih? Emangnya nggak ada laki-laki lain apa? Tapi Bu, bukan cuma si Mary aja yang salah. Pak Ustadz juga salah. Masa nggak bisa menahan hasad sama si Mary? Ya, kalau kesandung dikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau kepleset, itu kan berbahaya. Ya juga ya. Kasihan Bu Ustadz. Apa nggak kurang baik dia selama ini? Mana orangnya cantik, awet muda, singset, pinter lagi. Dasar laki-laki, nggak pernah ada kenyangnya. Bu, ini mah bukan masalah kenyang atau bukan kenyang. Ini masalah selera. Nah, kalau ibarat kerupuk mah, kita ini udah melempem. Mereka kan pasti cari yang hehe, yang renyah, kriuk-kriuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mariati, mau mengajar? Iya, kebetulan saya akan mengajak murid-murid ke danau. Di sana kita akan belajar tentang alam Pak Ustadz. Subhanallah, Mariati sudah banyak menyumbang ilmu untuk anak-anak di desa kita. Nanti siang, sempatkan diri ya hadir di majelis taklim. Iya Pak Ustadz, insya Allah saya pasti akan datang Pak. Daripada ngomel terus, sekarang mendingan kita tetepin aja nih Bu. Langkah apa yang seharusnya kita ambil? Gini. Saya punya ide. Gimana kalau kita nggak usah ikut pengajian Pak Ustadz? Terus yang kedua, kita sikat tuh janda-janda pengganggu. Hah? Kita tunjukin dong bahwa kita sebagai perempuan tuh punya power. Ya, punya apaan? Power. Maksudnya bibir. Kalau itu bibir lo, Doer. Belajar bahasa Inggris dong. Syukurlah kalau begitu. Saya permisi. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ketemu deh mangsa kita. Ketahuan sekarang. Kita semprot aja. Yuk, ayo. Assalamualaikum Ibu-ibu. Duh Mar, kayaknya belum lama menjanda. Sudah rindu pelukan nih. Iya nih Mariati. Kamu tuh dipertimbangkan dulu dong.
Kawin ya kawin, tapi jangan buat kampung ini resah. Masa idola kita bersama digebet juga? Astagfirullahaladzim. Permisi, Bu. Saya mau mengajar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sekarang kita pengaruhi warga supaya bencana ini nggak terjadi kenyataan. Pokoknya Pak Ustadz nggak boleh kawin lagi. Ayo, ayo. Subhanallah. Aduh, Neng. Neng, kenapa mesti latihan kayak begini? Ayo, harus dulu sih. Biarin, Bi. Saya stres, Bi. Stres. Mungkin kalau saya lebih cantik, lebih langsing, lebih seksi, Abi memutuskan untuk tidak menikah lagi, Bi. Sudah, Neng. Jangan menyiksa diri begini. Nggak baik. Nanti Neng malah sakit. Saya shock, Bi. Saya pusing. Iya, sudah. Ayo, istirahat dulu ya, Neng. Kenapa, Neng? Saya nggak tahu saya harus gimana lagi, Bi. Semua orang tahu kalau saya adalah istri Ustadz yang baik, yang soleh, yang bijaksana. Tapi tiba-tiba saja saya mau dimadu, Bi. Saya mau marah, pengen ngejet. Tapi apa kata orang nanti? Yang pasrah saja, Neng. Enggak, Bi. Saya nggak bisa pasrah. Saya yakin Abi masih punya hati. Abi pasti akan ngegagalin niatnya, Bi. Saya harus cari tahu siapa janda itu, Bi. Masalah serius. Kita kagak boleh diem aja. Betul. Seluruh desa udah pada tahu. Masa pagi-pagi semua rumah udah pada ngomongin Ustadz yang mau kawin lagi? Alah, Cid, ngapain sih kita pada ngomongin orang? Itu kan cuma perkara syahwat doang. Lagian Pak Ustadz kan laki-laki normal. Iya sih. Cuman kan mestinya dia sadar. Dia itu siapa? Dan apa pengaruhnya di desa ini? Coba lu bayangin. Kalau sampai dia kehilangan pamor gara-gara mau kawin lagi. Kita kan kagak punya tokoh idola lagi di kampung nih. Kan ada Pak Lurah. Lu kayak kagak tahu aja gimana lurah kita. Dia itu kan cuman bisanya gemeteran, bingung, panikan. Dia itu pemimpin yang kagak punya karisma. Bahasa gaulnya nih, dia itu lemot. Ngerti kagak lu? Lemot. Tapi dia setia sama bininya. Nih, sekarang nih ya, lu pada pilih mana? Pemimpin tapi setia, apa pemimpin pinter, tapi bininya dua. Nah, pada pilih yang mana lu? Gua yang penting nyelamatin reputasinya Pak Ustadz daripada disuruh hormat sama Pak Lurah. Pak Lurah. Waduh, sedang kumpul-kumpul. Pak, tumben nih jalan kaki. Ya, rutinitas. Memantau keadaan desa. Itu kan sudah kewajiban kepala desa, iya toh? Harus peka terhadap kondisi warganya. Seperti kalian ini. Keren juga Pak Lurah bahasanya ya. Oh iya, Pak. Udah denger nggak gosip di kampung kita nih, Pak?
Iya, Pak. Masa Pak Ustadz mau kawin lagi? Oh, sudah. Saya sudah mendengar. Saya juga turut prihatin. Makanya saya mau tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Kalian nggak usah bingung, tidak usah khawatir. Bahasa Inggrisnya don't worry, be happy. Ayo silakan. Saya mau jalan dulu. Iya, silakan, Pak. Mari, Pak. Tumben. Orang kita pinter sekarang bahasa Inggris. Ngomong bule dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu, saya datang agak terlambat. Baiklah, mari kita membuka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya terlambat. Tidak apa-apa Mariati, kita baru saja mulai. Silakan. Makasih Pak Ustadz. Baiklah, kita teruskan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada hari ini kita akan membahas mengenai simbol-simbol yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa memahami Al-Qur'an dengan sangat mudah. Pak Ipa. Pak, ada apa Pak Leni? Pak Ipa. Pak Ipa udah denger gosip belum? Gosip apaan? Ya, Pak Ipa payah. Burung kuntul makan kedondong. Gaul dong. Pok, yang saya dengar nih, katanya Pak Ustadz mau kawin lagi. Pak Ustadz Harun maksud Pok? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan dia. Katanya sih, dia itu mau menjalankan sunah Rasul, mau nikahin janda. Tapi saya belum tahu sih jandanya siapa. Siapa tahu salah satu dari kita. Kalau memang udah rezeki ya, Pok, nggak akan kemana. Aduh, si Empok kok mikirnya malah ke situ sih? Bukannya prihatin. Kalau Ain mah, Pok, nggak pernah kepikiran ke situ. Ain masih punya anak kecil, Pok. Masih ada yang diurus. Nah, Pok, makanya Pok janda, masih punya anak kecil. Apa Empok nggak kepingin tuh punya suami kondang, baik hati, kaya pula? Tapi kan Pak Ustadz itu suami orang, Pok. Mana bisa kita berbahagia di atas penderitaan orang lain? Lagi pula menyakiti orang lain itu kan dosa hukumnya. Payah ngomong sama Pok Ipa, nggak jauh-jauh dari dosa. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis taklim. Itu artinya ibu-ibu masih membutuhkan ilmu dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Iya Pak Ustadz, saya udah tua, udah bau tanah. Mariati, ini adalah tugas berat bagi kita karena satu persatu jamaah ini sudah meninggalkan majelis taklim. Barangkali semua ini karena keterus-terangan Pak Ustadz kemarin. Kulil haqqo walau kana muran. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit adanya. Saya mengerti kalau masalah ini sangat sensitif, krusial, dan banyak mengundang kontroversi khususnya di kalangan ibu-ibu dan di kalangan wanita pada umumnya. Tapi apapun yang terjadi dengan segala keterbatasan saya, sebetulnya saya ingin menyampaikan pemahaman kepada warga desa, termasuk pada istri saya, mengenai sunnah Rasul yang diistilahkan poligami atau poliandri ini, hingga tidak terjadi 4 golongan. Yang pertama,
bagi mereka yang tidak memahami poligami, jangan sampai mereka menjadi penentang yang keras, padahal diperbolehkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bagi mereka yang memahami akan poligami, hingga mereka tidak pintar keblinger, dan seenaknya menilai bagi mereka yang anti poligami adalah orang-orang yang kafir, fasik, dan murtad. Yang ketiga, jangan sampai prinsip sunnah Rasul ini dijadikan oleh kalangan bapak-bapak untuk mendukung hawa nafsunya menikah kembali. Yang keempat, bagi orang-orang yang beriman diharapkan agar mereka bisa berpikir bijaksana dan dewasa. Walau bagaimanapun ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal dan hati kita, namun tetap harus kita tegakkan. Karena memang itu adalah ketetapan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kita tidak perlu ragu. Tapi kamu bisa lihat sendiri, belum sempat saya menerapkan pemahaman, mereka sudah meninggalkan majelis taklim ini. Sabar Pak Ustadz. Saya yakin Allah pasti akan menjernihkan semua keadaan ini. Terima kasih Mariati. Kamu sudah banyak membantu. Baik ibu-ibu, cukup sekian. Kita tutup dulu. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Mariati. Iya Pak. Mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya, Bi, saya harus kelihatan kuat dan tegar. Biar masyarakat tahu kalau saya adalah perempuan yang istimewa. Powerful kata orang kota. Saya nggak boleh kelihatan sedih, apalagi depresi. Neng, nggak baik, Neng. Sikap pura-pura begitu. Lebih baik Neng menunjukkan sikap yang tegas, jujur. Sudah pasrah aja, Neng. Tidak, Bi. Saya tidak bisa pasrah. Saya nggak ridho Abi kawin lagi. Saya nggak ikhlas, Bi. Istri Ustadz juga manusia. Ya ampun, Jeng. Ya ampun. Gimana sih, Jeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apa kabar Ibu Ipa? Sehat? Ayah sehat-sehat aja, alhamdulillah. Saya sengaja datang kemari untuk melihat keadaan Ibu Ipa. Soalnya sudah 2 minggu ini Ibu Ipa tidak pernah hadir ke majelis taklim. Aduh Pak Ustadz, ayah minta maaf. Pan ayah sekarang jualan kerupuk. Jadi pagi-pagi tuh agak sibuk Pak Ustadz. Anak Ibu Ipa sendiri bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak ayah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu. Saya kemari hanya sekedar mengingatkan saja. Mudah-mudahan minggu depan Ibu Ipa bisa mengatur waktu, ya? Insya Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kelewatan nih si Ipa nih. Kayaknya si Ipa patut dicurigai, Jeng. Iya, tapi jangan kenceng-kenceng dong. Jeng kan tadi lihat sendiri. Gimana Pak Ustadz memandang si Ipa tadi? Iya.
Dasar janda gatel, janda kecentilan, kurang ajar dia. Pakai senyum-senyum segala. Lihat, dia memandang Pak Ustadz terus. Ya ampun. Gimana Bu hasil investigasinya? Nampaknya sudah ada titik terang. Pak Ustadz itu lagi kebelet sama daun muda. Iya, betul. Tadi kita lihat sendiri ya Bu ya. Pak Ustadz lagi ngomong mesra banget sama si Ipa. Aduh, harusnya direkam tuh Bu, biar ada bukti. Terus kita puter deh di depan orang sekampung, biar nyaho. Ngimpi aja situ. Lagian kamera dari mana? Mereka juga belum ngapa-ngapain sih. Pokoknya sekarang penyelidikan ini harus berjalan terus. Siapa tahu Pak Ustadz itu ngincer janda yang lain. Iya itu. Iya nggak Bu? Aduh, rumah gelap begini betah banget lu, Ti. Ti, ibu mana? Ti, bapak nanya ibu kemana? Aduh, bapak, Ati kan lagi nonton Anjasmara. Lucu tuh. Oh, dikokok gitu, Mama. Heran dah gua. Bagaimana gue mau dihargain di rumah sendiri? Nggak anak, nggak ibu, malah ngagumin orang lain. Ketimbang bapaknya. Lumayan banyak laku. Iya, Mak. Ti, ibu mana? Belum balik, Pak. Keluar dari tadi pagi. Dari pagi? Ngapain aja? Dari pagi keluar, sampai jam segini belum pulang? Nah, Ati juga bingung, Pak. Kayaknya sih pergi sama Bu Joko dan Bu Abdul. Nggak boleh ya, Mak? Bisa dulu ya, Mak? Bu, saya capek pulang kerja, Bu. Cuma dianggap begini saja. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada ibu. Gimana sih, Bu? Aduh, maaf deh Pak, Ibu sibuk. Bu, sibuk apa? Investigasi Pak Ustadz. Bang, terus terang aja Bang ya. Semenjak ada kasus Ustadz mau kawin lagi, bikin gue emosi di rumah. Kumaha tuh? Bayangin aja, bini gue mikirin itu sampai gue nggak dipikirin. Bener Bang, bener. Istri saya juga 2 hari ini blingsatan nggak karuan. Kayaknya Pak Ustadz itu sudah menjadi hidup dan mati dia. Wah, harga diri Bang. Kita ini punya arti apa buat istri sendiri? Kita harus menggagalkan rencana Ustadz untuk menikah lagi, Pak. Kita harus menyadarkan dia, Pak. Ngawur loh. Kalau emang dia bener, sosok yang sempurna, buat apa kita nasihatin dia? Ya nggak Bang, semuanya? Kalau saya mah, dilihat itu dari yang baik-baiknya sajalah. Pak Ustadz aja bisa kawin lagi. Gimana dengan kita-kita yang bukan ulama? Iya tidak? Iya ya. Iya. Maksud Pak Abdul gimana? Nah, itu tandanya kita-kita ini juga boleh kawin lagi. Begitu. Apa bener ya? Tapi iya juga ya. Terima kasih, Umi.
Syukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita rizki dan nikmat di pagi yang indah. Iya. Tapi kenapa Abi tega merusak keindahan ini? Apa salah saya, Abi? Apa kekurangan saya sampai Abi tega ingin menikahi perempuan lain? Umi, belajarlah ikhlas lillahi ta'ala, menerima ketetapan Allah, Rasul, dan ulil amri tanpa harus diperdebatkan. Ingat firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kita untuk berperang melawan hawa nafsu walaupun kita membencinya. Boleh jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik untuk kita. Dan sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu namun itu buruk untuk kita. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kita tidak mengerti apa-apa. Mulai sekarang, berpikir, berkata, dan bertindaklah berdasarkan wahyu. Jangan ro'yu, hawayu, atau hawa nafsu. Apalagi hanya berdasarkan perasaan wanita. Kalau begitu katakan siapa janda itu, Abi. Siapa? Sabar, Umi. Kan Abi sudah berkali-kali katakan kepada Umi, kalau waktunya sudah tiba, Abi pasti kasih tahu. Kasih kesempatan Abi untuk menerapkan pemahaman kepada seluruh warga desa, termasuk kepada Umi. Agar tidak saling melempar fitnah, gibah dan jidal. Tidak baik, Umi. Apa dia lebih cantik? Lebih muda? Lebih seksi dari Umi? Umi, mohon maaf. Abi tidak bisa mengatakannya. Neng, jadi mau dikeroki, Neng? Jadi, Bi. Bagaimana sekarang? Sudah enakan? Udah agak mendingan kok, Bi. Makasih ya, Bi. Iya. Kalau begitu, Bibi ke belakang dulu ya, Neng. Banyak kerjaan. Umi kan sudah 4 kali tidak datang ke pengajian. Sekarang Umi ikut ya. Rasanya Umi perlu untuk menghimbau para jamaah. Soalnya akhir-akhir ini pengajian sudah semakin sepi. Mungkin mereka semua sudah tahu kalau Abi mau menikah lagi. Iya. Abi yang memberitahukan mereka. Karena memang itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat radhiyallahu ajmain dan para ashabikun al-awwalun. Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk nikah siri. Abi mengerti ini berat untuk Umi. Tapi Abi mohon agar Umi bisa menjadi contoh teladan sebagai istri solehah yang menghormati keputusan suami. Abi sayang sama Umi. Sayang sekali. Umi yang kuat ya. Assalamualaikum, Bu Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana ibu-ibu?
Keadaannya sehat? Alhamdulillah, sehat Bu Ustadz. Justru kita mau tanya Bu Ustadz, apakah Bu Ustadz sehat? Maaf Bu, kita sudah tahu kok niat Pak Ustadz untuk nikah lagi. Apa Ibu nggak marah? Saya mencoba untuk arif, Bu. Ini semua sudah kehendak Allah. Ibu-ibu doakan saya ya, supaya saya menjadi kuat. Ibu-ibu pada nggak ngaji? Enggak Bu Ustadz, enggak Bu Ustadz. Maaf Bu Ustadz, kita mau cari pengajian lain saja. Mari Bu Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Mari Umi, ayo. Kita ngaji berdua saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita mau ikut pengajian ya Pak Ustadz. Kita ini janda loh Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kita pingin ikut pengajian. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mariati, silakan. Bismillahi tawakkalna lalahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Untuk hari ini kita akan membahas surat Al-Ahzab ayat 36 dan 37. Ya, di mana surat ini sebuah penjelasan dan sebuah alasan yang ditetapkan Allah mengapa Rasulullah menikahi Zainab binti Jahisi atau mantan istri dari Zaid bin Haritsah. Sudah cukup ya, banyak juga ya. Lumayan deh. Sekarang saya bacakan ya. Dengar ya Bu ya. Demi menjaga stabilitas ketentraman dan kedamaian di rumah-rumah di Duku Duren, berkaitan dengan niat Pak Ustadz menikah lagi, mohon para janda dan perawan untuk tidak melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Dilarang menggoda suami orang. 2. Dilarang ngejabanin godaan suami orang. 3. Menghargai istri sah orang. Asik itu, Pak Bu. Iya. Setuju. Nah, iya. Kalau gitu, sekarang kita kumpulin, kita bagiin, dan kita tempelin di rumah penduduk. Yuk. Biar seru deh semua. Ya Bu, yuk. Rasain semua. Nggak usah banyak tanya deh. Pokoknya baca aja ya. Ya.
bisa penghinaan namanya. Iya, dipikirnya kita nggak bisa apa ngegebet perjaka ting-ting. Apa ting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Saya berpikir rasanya pernikahan ini tidak boleh berlama-lama lagi. Akan banyak menimbulkan fitnahan. Saya pasrah, Pak Ustadz. Pasrah. Meskipun saya juga agak khawatir karena sikap perempuan-perempuan di kampung ini. Tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya yang berniat baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Pokoknya Pak Lurah, ya. Ntar kalau udah nyampe di rumah Ustadz Harun, Pak Lurah harus ngomong. Iya. Pokoknya gini. Nih, coba baca ini Pak Lurah. Sekarang ini keadaannya udah gawat. Semua penduduk di kampung ini udah pada resah, Pak Lurah. Sit. Kita ini mau ketemu Pak Ustadz. Mau ke rumah Pak Ustadz. Mau berdialog. Jadi jangan ribut, jangan bawel. Pusing tahu. Nah, itu dia orangnya. Udah, ngomongnya sekarang aja Pak Lurah. Yuk. Iya. Ayo Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ketemu di sini Pak Ustadz. Ya. Boleh saya bicara sebentar Pak Ustadz? Boleh. Di balik-balik sana Pak Ustadz. Ya. Mari. Terima kasih. Jadi begitu Pak Ustadz. Persoalannya sudah sangat jauh berkembang. Ya, saya sudah didatangi puluhan ibu-ibu dari kampung sini. Wah, mereka sangat marah Pak Ustadz. Tapi bukan apa-apa. Mereka hanya takut kehilangan figur idola mereka. Ya, seperti Pak Ustadz ini. Bukan begitu, Sid? Betul Pak Ustadz. Dan bukan hanya itu Pak Ustadz. Gara-gara ibu-ibu di sini pusing mikirin Pak Ustadz, bapak-bapaknya banyak yang tersinggung Pak Ustadz. Karena sekarang mereka baru sadar kalau karisma Pak Ustadz itu jauh melebihi karisma mereka di rumah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, jadi saya mohon semoga pembicaraan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Pak Ustadz. Bukannya apa-apa Pak Ustadz. Ya, sebagai lurah di kampung sini, saya cuma mengharapkan semua menjadi lebih aman dan nyaman. Begitu kan, Sid? Betul Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak Lurah, Mas Rashid, Mas Ujang. Saya betapa sangat mengerti perasaan warga di kampung kita ini. Tapi jangan lupa, dalam hal ini saya juga ingin dimengerti sebagai manusia. Saya niatnya hanya semata-mata untuk ibadah lillahi ta'ala, menolong dan mengangkat derajat wanita calon istri akan saya nikahkan. Tapi Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, yang mungkin jadi bahan pertimbangan Pak Ustadz adalah posisi Pak Ustadz di kampung sini. Ya, semua sangat menghormati Pak Ustadz. Semua hanya ingin Pak Ustadz terlihat lebih sempurna. Karena itulah Syedin Ali pernah mengatakan, jangan engkau letakkan kekaguman pada orang yang masih hidup, namun letakkanlah kekaguman pada orang yang sudah mati. Karena sudah jelas bagaimana akhir kehidupannya dan bagaimana selama masa hidupnya. Tohlah bagaimanapun saya ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan tidak bisa sempurna. Mohon maaf sebelumnya. Bukan saya menyatakan pembenaran, tapi saya hanya ingin mengemukakan kenyataan yang benar. Sunnah Rasulullah memperbolehkan saya untuk menikah lagi. Dan tentunya dengan persetujuan istri saya menyampaikan kepada halayak dan dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Dan sunnah Rasul yang satu ini, kebanyakan ulama mengatakan adalah tanawu al-ibadah. Artinya keragaman dalam melaksanakan ibadah. Dan itu artinya, sunnah Rasul yang satu ini, laksana pintu darurat dalam pesawat terbang. Di mana satu saat, dalam satu keadaan, dengan penuh bijaksana,
walaupun dengan berat hati, kita harus membukanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Mariati. Silakan masuk Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya. Permisi. Ya. Subhanallah, indah sekali Mariati. Saya melakukannya sepenuh hati Pak Ustadz. Oh, ya, tolong rahasiakan ini, ya. Iya Pak Ustadz. Lu dengar tadi panjang apa kata Pak Ustadz? Enak aja dia ngomong kayak begitu. Mau kawin aja pakai bawa-bawa kata ibadah segala. Emang dasar dianya aja yang kegatelan. Udah jelas, Pan. Kalau dia itu kagak puas kawin cuma sama satu istri, Jang. Ujung-ujungnya nafsu juga, Jang. Nafsu. Cit, lu nggak capek apa saban hari ngebahas ginian terus? Gue bertekad, Jang. Gue yang akan mencegah Pak Ustadz kawin lagi. Gue akan ngebuktiin sama penduduk kampung nih. Kalau gue nih, Rosid sebagai ketua pemuda di kampung nih, gue yang akan menyadarkan Pak Ustadz. Itu artinya gue lebih hebat dari Pak Ustadz, Jang. Terus tujuan lo apa sih? Ya, lu. Kagak nyambung lu ah. Otak lu itu dikit amat sih, Jang. Nih, gue jelasin nih ya. Tujuannya entu supaya gue nanti bakalan kepilih jadi lurah. Ngerti kagak lu? Nyahok lu kan sekarang, kenapa gue gerah kayak tadi? Pinter juga lu, Sid. Tapi ntar gue dijadiin pejabat kampung kan? Apa? Orang yang otaknya dikit kayak lu pengen jadi pejabat kampung. Enak aja lu. Lu tetep aja ngeronda. Shit, dangdutnya udah mulai. Kita kesana yuk. Lebih baik ku hidup sendiri daripada ku dimadu. Bahkan tak sanggup ku bermimpi cinta terbagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdih. Masya Allah, Umi. Makanannya banyak betul. Umi mau bikin hajatannya? Tanya aja sama diri Abi sendiri. Bukannya Abi yang mau bikin hajatan. Nih, lihat semua ini. Sekarang semua janda-janda kembang di kampung ini. Semuanya udah ngejar Abi. Dan saya cuma jadi asisten buat nerima semua hadiah ini. Astagfirullahaladzim, Umi. Gak boleh bersangka begitu. Abi berhenti ngajarin saya. Berhenti menghibur saya dengan kata-kata yang arif. Abi tuh gak ngerti. Niat Abi tuh udah bikin hati saya sakit. Dan itu gak bisa diobatin dengan kata-kata yang halus. Umi, nyebut, Mi. Jangan hilaf. Saya capek Abi jadi orang yang bijaksana. Saya tuh manusia, punya perasaan. Ya, tapi Abi kan sudah kasih tahu Umi dan minta izin. Dan Umi mengizinkannya. Iya, tapi Umi mengizinkannya karena Umi terpaksa. Tapi sebenarnya hati Umi sakit. Sama sakitnya seperti Siti Aisyah saat mengizinkan Rasulullah untuk menikah lagi. Umi. Lagi pula, Abi pasti lebih cinta sama janda itu kan? Karena dia lebih cantik, lebih seksi, iya kan? Umi,
Umi kan belum tahu siapa calonnya. Udah! Berhenti nutupin Abi. Sekarang Umi cuma bisa pasrah, cuma bisa nangis. Karena sebentar lagi akan ada istri muda di samping Umi. Umi. Permisi ya, Mariati. Bu Imran, Bu Abdul, Bu Joko, ada apa? Kamu udah baca kan selebaran yang tadi siang kita bagikan? Oh, iya, saya udah baca, Bu. Kenapa? Kita sih cuma negesin aja bahwa kamu salah satu yang termasuk diperingatkan di situ. Maaf ya, Mariati. Kalau kamu emang udah kebelet pengen kawin lagi, cari yang bujangan. Banyak kok yang ganteng di kampung kita. Atau Duda, kalau kamu masih mau ditidurin lelaki tua. Betul itu, Mariati. Jangan mimpi bisa kawin sama Ustadz. Kita juga ngomong begitu kok sama janda-janda yang lain. Bu, jangan menuduh saya seperti itu. Saya... Bisanya mewek doang loh. Gue masih agak habis pikir. Emang kurangnya Bu Ustadz apa ya coba? Sampai Pak Ustadz mau kawin lagi? Gue juga berpikiran sama kayak lo. Kurang apa ya Bu Ustadz? No, mau kemana tuh Bu Ustadz? Kok kayaknya mau kabur gitu? Ya, bener lo mau kabur? Bisa gawat kan sekarang urusan ini. Gimana itu? Ya, Cik, dia hilang. Kenapa Abang pergi begitu cepat, Bang? Saya jadi korban fitnah, Bang. Saya nggak kuat. Sadaqallahul-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Bi. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Neng? Kenapa? Jalan kaki ke sini, Neng. Iya, Bi. Bi, tolong izinkan saya menginap di sini ya, Bi. Saya mau marah ngeliat muka Bapak, Bi. Saya udah gak kuat lagi. Neng, nggak baik kabur-kabur dari rumah. Nggak akan bisa nyelesain masalah. Tapi saya butuh ketenangan, Bi. Bi, saya nginep di sini ya. Iya. Boleh, ayo masuk, Neng. Masuk, Neng.
Bertahun-tahun Bibi bekerja dengan kami. Tapi saya nggak pernah ke sini. Maafin saya ya, Bi. Gak apa-apa, Neng. Neng kan sama Ustadz sudah ngasih Bibi banyak sekali. Terlalu baik, terlalu banyak. Juga kepada semua warga di kampung ini, Neng. Sekarang udah nggak lagi, Bi. Pamor Bapak udah turun. Semenjak Bapak mau menikah lagi, ibu-ibu udah nggak mau lagi ngaji sama Bapak. Janda-janda jadi bersaing. Dan yang paling parah, saya jadi hancur, Bi. Hak tentang pernikahan kedua yang diputuskan oleh seorang suami. Saya udah ngerti, Bi. Untuk menghindari zina, untuk memberikan berkah bagi wanita yang ingin ditolong, dan memberikan keadilan bagi istri pertama dan yang kedua. Tapi ada satu hal yang lebih penting, Bi, yaitu tentang hati nurani. Tentang bagaimana derita seorang istri. Itu gak ada ayatnya. Tapi itu yang paling terasa. Sekarang yang saya inginkan adalah hati Bapak terbuka. Begitu juga dengan hati janda itu, Bi. Kasihan para istri. Kau harus menelan semua ini dengan luka yang pahit. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rohaya. Mak, tolong buka pintunya, Mak. Mak. Siapa, Bi? Kayak tetangga sebelah. Rohaya. Si Mariati. Assalamualaikum. Rohaya. Tolong buka pintunya, Mak. 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 Tolong buka pintunya, Mak. Jangan dibukain, Bi. Kenapa? Dia itu... Mak. Dia yang mau merebut suami saya, Bi. Neng, jangan sujon begitu tuh, Neng. Assalamualaikum. Mak. Rohaya. Tolong buka pintunya, Mak. Mak. Mariati, kenapa? Ada apa, Mariati? Saya udah gak kuat lagi, Mak. Saya sudah difitnah. Difitnah? Difitnah siapa? Saya dibilang naksir sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya dituduh mau merebut Pak Ustadz, Mak. Padahal demi Allah, Mak, saya ini mencintai suami saya. Walaupun dia sudah meninggal. Ini apa? Untuk apa, Mariati? Kedekatan saya sama Pak Ustadz selama ini hanya karena Pak Ustadz sudah memesan kerudung pengantin ini.
2 bulan saya sudah membuatnya, Mak. Tanpa saya tahu siapa calon istri kedua Pak Ustadz. Demi Allah, Mak. Tapi sekarang saya udah gak peduli lagi, Mak. Lebih baik saya pindah dari sini daripada saya terus-terusan difitnah. Sabar. Sabar, Mariati. Sabar. Saya udah gak kuat lagi, Mak. Fitri, ternyata lu udah nyolek Pak Ustadz duluan ya? Ngaku aja deh lu. Lu diam-diam mau ngegebet Pak Ustadz juga ya gitu, ha? Enggak. Halah, ngaku aja kamu. Pakai enggak. Makanya setiap kali aku ngomongin Pak Ustadz kamu selalu ngelarang. Enggak taunya kamu. Ayo, ngaku aja deh lo, Fit. Diam-diam sambuk lo ya. Pantesan ya muka lu tuh suka dibikin kesian melulu. Ternyata lu tuh minta dikasihani sama Pak Ustadz, iya gitu? Enggak. Aduh, kenapa jadi begini sih? Nah, udah deh, lu ngaku aja deh. Jam, ada apa noh? Jaga rumah itu. Ayo kita kesana aja, Cid. Yuk, buruan, yuk. Ada apa, Bu? Kok rame orang? Ada apa, Bu? Bu, suara kentongan dari mana itu, Bu? Ini dia. Ini pasti janda yang mau dikawini Pak Ustadz ini pasti. Betul dia. Ayo, kita adilin di tempat Pak Lurah. Ayo, kita bawa ke Pak Lurah. Ampun. Bukan saya yang mau menikah dengan Pak Ustadz. Saya nggak nafsu. Bohong. Saya lebih baik jadi janda. Tunggu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan sih? Hah? Keterlaluan. Kamu nggak apa-apa kan, Fitri? Biarin aja Pak Lurah. Dia ini janda yang buat resah kampung kita. Pak, ini udah kagak bisa dibiarin lagi, Pak. Kita harus menuntaskan masalah ini, Pak. Kita samperin aja langsung Pak Ustadz. Tanya sama dia, yang mana dia jandanya, Pak? Betul, Pak. Bapak kan pemimpin. Ayo tunjukkan kekuatan Bapak. Betul nggak? Betul. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bibi, itu orang-orang pada kemana ya, Bi? Kayaknya mau ke rumahnya Neng ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayo keluar, Pak Ustadz. Sabar. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apaan ini? Maaf, Pak Ustadz. Ini warga semua ngajak saya ke sini, Pak Ustadz. Jadi
tolong Pak Ustadz beri penjelasan biar warga semua di sini menjadi tenang, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Sebutkan saja siapa janda yang Pak Ustadz incer. Hah? Apa Pak Ustadz kurang puas dengan Bu Ustadz yang sudah sempurna? Jangan gitu dong Pak Ustadz. Pak Ustadz kan ulama. Masa ngasih kita contoh yang jelek? Betul nggak? Betul. Bilang aja deh Pak Ustadz siapa orangnya. Mary yang ganjen itu atau Leni janda tukang gosip? Atau Mariati, Pak? Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak baik kalau kita melontarkan tuduhan kepada seseorang atau lebih. Itu fitnah namanya, haram hukumnya. Makanya, Pak Ustadz ngomong dong Pak Ustadz. Yang mana di jandinya Pak Ustadz? Kan saya sudah katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau baru minggu depan, saya bisa mengatakan siapa orangnya. Jangankan bapak-bapak dan ibu-ibu. Istri saya saja tidak tahu. Bukan maksud saya untuk membuat desa ini menjadi heboh dan ricuh dan resah. Hingga saya menjadi ngetop dan terkenal. Bukan itu maksud saya. Dan kalau toh saya menikahi janda itu karena saya iba. Saya ingin menyantuni janda itu. Apalagi dia baik, tabah, sabar, solehah. Tapi Pan, Pak Ustadz kagak mesti harus langsung nikahi itu janda, Pan. Gini aja Pak Ustadz, biar ayah aja yang berkorban Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz tunjukin, yang mana dia jandanya. Pokoknya siapapun jandanya Pak Ustadz, biar ayah aja nikahi Pak Ustadz. Ayah rela Pak Ustadz, yang penting kampung kita ini tenang Pak Ustadz, betul kagak? Iya! Tenang semuanya. Rashid, saya sangat menghargai niat baik kamu. Tapi biarkan saya yang melakukan ibadah itu. Biarin ayah aja Pak Ustadz, beneran ayah rela Pak Ustadz. Cepat Ustadz, mana jandinya Pak Ustadz, unjukin Pak Ustadz. Tunjukin! Mana? Sabar. Ya sudah, baiklah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendesak saya akan segera memberitahukan. Janda yang akan saya nikahi adalah Ibu Rohaya, pembantu rumah tangga saya, yang usianya 60 tahun, dalam keadaan fakir, miskin, lemah. Tiada sanak, saudara, dan famili ketika datang di desa kita. Saya menikahi Ibu Rohaya, laksana Rasulullah SAW menikahi Saodah, Ummu Salamah, Romlah, Hamsah, Safiyah, Hurayah, dan Zainab binti Khuzaimah, yang semuanya dalam keadaan tua renta, miskin, dan memiliki tanggungan anak yang banyak. Kalau toh Rasulullah SAW menikahi Umi Siti Aisyah yang usianya jauh di bawah Rasul, itu karena Rasulullah sudah 4 tahun menduda dan Rasulullah dijodohkan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau toh Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahesi yang usianya juga jauh di bawahnya, itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 36 dan 37. Silakan buka Qurannya masing-masing, dibaca Qurannya, dipelajari. Sekarang saya kembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih juga belum kurang paham. Apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang memikirkan atau peduli kepada nasib Ibu Rohaya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wal qalil qayyum wa atubu ilaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan menekan Pak Ustadz terus. Pak Ustadz adalah seorang yang mulia. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz mau menikahi saya? Karena masih banyak janda-janda cantik yang mereka perlu untuk disantuni. Lagi pula saya, Pak Ustadz, saya sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan apapun kepada Pak Ustadz. Ukuran niat suci untuk beribadah bukan dari kebahagiaan lahiriah, namun dari sebuah tanggung jawab moral. Kalau saya hanya sekedar menafkahi Ibu Rohaya
Tidak ada ubahnya seperti saya menyumbang panti jompo. Tapi kalau saya menikahi Ibu Rohayah, tentunya pandangan orang akan berbeda. Karena status Ibu Rohayah adalah sebagai istri seorang ustadz, bukan seorang pembantu rumah tangga lagi. Beliau bukan seorang laki-laki yang mata keranjang ataupun hidung belang. Pak Ustadz adalah seorang ulama yang sangat baik. Pak Ustadz, terima kasih Pak. Bapak sudah berani berkata terus terang seperti ini. Semoga Bapak tidak akan dituduh yang buruk lagi. Tapi Pak, saya sekarang mempunyai pemikiran sendiri. Saya menolak untuk dinikahi Pak Ustadz. Mempunyai pemikiran sendiri. Saya menolak untuk dinikahi Pak Ustadz. Walau saya tua, lemah, miskin, tetapi saya bersyukur kepada Allah sudah memberikan saya kekuatan. Buktinya saya masih bisa hidup, Pak Ustadz. Walaupun dengan sangat sederhana. Biarkanlah Pak Ustadz. Biarkanlah saya memperjuangkan nasib saya sendiri. Lagi pula saya masih punya hati nurani, Pak. Walau saya tua seperti ini, jika kehadiran saya sebagai istri kedua nanti, Pak Ustadz, saya yakin pasti akan melukai hati Ibu Ustadz. Walau sunnah Nabi dan Pak Ustadz bisa menguatkan niat untuk menikah lagi, tinggal sikap kaum perempuan saja. Jujur bapak-bapak, ibu-ibu, dan Pak Ustadz, saya tidak mau. Saya tidak sanggup, Bu Ustadz. Maafkanlah saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berdosa, Abi. Saya ingin bertakwa kepada Allah, Bi. Saya juga ingin bertakwa kepada suami saya. Saya akan
Saya akan mengabulkan semua keinginan suami saya. Subhanallah, Neng. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Bibi, Neng. Lebih baik ku hidup sendiri daripada ku dimadu. Bahkan tak sanggup ku bermimpi cinta terbagi-bagi, aku dan maduku. Aku dan maduku, tak tega aku, tak tega. Lebih baik ku sendiri. Lebih baik aku hidup sendiri saja. Lebih baik aku hidup sendiri saja daripada aku harus berbagi cinta. Lebih baik aku hidup sendiri saja. Lebih baik aku hidup sendiri saja daripada aku harus berbagi cinta. Lebih baik aku hidup sendiri.